Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Anissa Dwi Zahra NIM 2886030 dan teman saya yang bernama Nadliyatul Karomah dengan NIM 2886037. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Komunikasi Sel. Pembahasan yang pertama di sini yaitu pengertian komunikasi sel. Komunikasi sel adalah hubungan atau interaksi antara satu sel dengan sel lainnya ataupun sel dengan lingkungannya. Komunikasi sel juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi sel dari sel pensinyalan menuju ke sel target untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya, serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Sel saling berkomunikasi dan berinteraksi untuk menjalankan proses hidup. Lalu yang kedua ada bentuk jalur pensinyalan. Jalur pensinyalan intraseluler sederhana yang diaktifkan oleh sebuah molekul sinyal ekstraseluler. Molekul sinyal mengikat protein reseptor yang biasanya tertanam dalam membran plasma. Dengan demikian, mengaktifkan jalur pensinyalan intraseluler yang dimediasi oleh serangkaian pensinyalan protein. Di antara protein pensinyalan intraseluler adalah kinase, fosfatase, protein pengikat GTP, dan banyak protein lainnya. Lalu, akhirnya, satu atau lebih protein pensinyalan intraseluler ini berinteraksi dengan protein target dan mengubah protein target sehingga membantu untuk mengubah perilaku sel. Bergantung pada efek sinyal, protein target ini dapat berupa protein pengatur gen, saluran ion, komponen jalur metabolisme, bagian sitoskeleton. Lalu di sini ada pensinyalan autokrin. Pensinyalan ini paling efektif dilakukan secara bersama oleh sel tetangga yang jenisnya sama untuk mendorong kelompok sel identik untuk membuat keputusan pengembangan yang sama. Pensinyalan autokrin dianggap sebagai salah satu mekanisme yang mungkin mendasari efek komunitas yang diamati pada pengembangan awal, di mana sekelompok sel identik dapat merespon sinyal yang menginduksi diferensiasi. Tetapi satu sel terisolasi dari jenis yang sama tidak dapat. Yang selanjutnya yaitu pada awal penelitian Sutherland, pensinyalan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan adalah ketika sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Penerimaan ini terjadi di membran plasma. Lalu yang kedua yaitu transduksi. Tahapan transduksi mengubah sinyal menjadi bentuk yang dapat menyebabkan respons seluler spesifik. Pengikatan epinefrin ke protein reseptor pada membran plasma sel hati menyebabkan aktivasi glikogen fosforilase. Transduksi terkadang terjadi dalam satu langkah saja, namun lebih sering membutuhkan beberapa tahapan. Serangkaian tahapan ini yaitu molekul yang berbeda. Molekul-molekul ini disebut sebagai molekul relay. Lalu tahapan yang terakhir yaitu respon. Pada tahapan ketiga pensinyalan sel, sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respons seluler spesifik. Respon ini merupakan aktivitas seluler, misalnya katalis oleh suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton, atau aktivitasi gen-gen spesifik dalam nukleus. Lalu yang selanjutnya yaitu reseptor intraseluler. Protein reseptor intraseluler terjadi pada sitoplasma atau pada nukleus target. Mencapai reseptor semacam ini, pembawa pesan kimia menembus membran plasma sel target, lalu sejumlah molekul sinyal bisa menembus karena cukup kecil untuk melintas interior fosfolipid pada membran. Pembawa pesan kimia semacam ini termaksud hormon steroid dan hormon tiroid pada hewan. Suatu molekul sinyal kimia lain dengan reseptor intraseluler adalah nitrat oksida. Lalu, hormon yang disekresikan oleh sel testis ini mengalir dalam tubuh dan memasuki sel-sel di seluruh tubuh. Di dalam sitoplasma,
hormon tersebut berikatan dengan protein reseptor. Dengan hormon yang melekat padanya, protein reseptor kemudian memasuki nukleus dan menyalakan gen spesifik. Gen-gen dalam DNA berfungsi dengan cara ditranskripsikan dan diproses menjadi RNA duta atau mRNA yang meninggalkan nukleus dan ditranslasi menjadi protein spesifik oleh ribosom dalam sitoplasma. Yang selanjutnya yaitu reseptor permukaan sel. Reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Ketika sel kimia semacam itu berikatan dengan reseptor, mereka menyebabkan beberapa bentuk respon atau jaringan, misalnya perubahan aktivitas listrik sel. Reseptor dapat terikat pada membran sel, sitoplasma, atau nukleus, yang masing-masing hanya dapat diletaki oleh jenis molekul sinyal tertentu. Sedangkan reseptor permukaan sel adalah reseptor yang tertanam dalam membran plasma sebuah sel. Mereka bertindak dalam pensinyalan sel dengan menerima molekul ekstraseluler. Reseptor permukaan sel merupakan protein membran integral khusus yang memungkinkan komunikasi antara sel dengan ruang ekstraseluler. Molekul ekstraseluler dapat berupa hormon, neurotransmitter, faktor pertumbuhan, molekul adhesi sel, atau nutrien. Mereka bereaksi dengan reseptor untuk menginduksi perubahan metabolisme dan aktivitas sel. Lalu terdapat 3 kelas terbesar pada reseptor permukaan sel. Yang pertama, reseptor terhubung kanal ion. Yang kedua, reseptor terhubung protein G. Yang ketiga, reseptor terhubung enzim. Yang pertama yaitu reseptor terhubung kanal ion. Reseptor ini membuka atau menutup secara singkat sebagai respon atas pengikatan suatu neurotransmitter. Lalu yang kedua yaitu reseptor terhubung protein G. Reseptor ini dapat mengaktifasi atau inaktivasi enzim yang terikat pada membran plasma atau kanal ion melewati protein G secara tidak langsung. Yang terakhir adalah reseptor terhubung enzim. Reseptor terhubung enzim memiliki 6 subfamili, yaitu reseptor tirosin kinase, reseptor terhubung tirosin kinase, reseptor mirip tirosin fosfatase, reseptor serine, reseptor guanilil siklase, dan reseptor terhubung histidine kinase. Protein reseptor ini merupakan protein transmembran dengan domain pengikatan ligan pada permukaan luar membran plasma. Lalu yang selanjutnya yaitu anchoring junction. Anchoring junction adalah sel melekat pada ECM atau ke sel lain melalui kompleks yang secara kolektif. Kompleks multiprotein ini ditemukan di semua jenis sel di mana mereka menstabilkan posisi sel, memberikan stabilitas dan kekakuan, dan mendukung integritas jaringan dengan menyatukan lembaran sel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nadliatul Karomah.